AC Milan mendapatkan penolakan dari banyak kalangan untuk membangun stadion baru di wilayah La Maura. Sementara itu, PSG ajukan tawaran gaji selangit untuk mendatangkan Marcus Rashford. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. PSG Femini gagal meraih kemenangan pada pertandingan leg kedua babak perempat final Liga Champions Wanita. Skuad Les Parisiens ditahan imbang oleh VfL Wolfsburg dengan skor 1-1. PSG sempat tertinggal 1 gol lewat Alexandra Popp di menit 20 pertandingan. Beruntung Kadidia Taudiani menyelamatkan PSG dari kekalahan usai mencetak gol di menit ke-30. Dengan hasil ini, VfL Wolfsburg dipastikan melangkah ke semifinal dan akan berhadapan dengan Arsenal wanita. Sedangkan langkah PSG harus terhenti usai kalah agregat 2-1. Chelsea Femini meraih kemenangan dramatis kala menghadapi Olympique Lyon di leg kedua perempat final Liga Champions. Dalam laga ini sebenarnya skuad The Blues takluk dengan skor 1-2 di waktu normal. 2 gol dari Olympique Lyon wanita dicetak lewat Vanessa Gilles dan juga Sarah Dabrits. Sedangkan Chelsea Femini mampu mencetak gol dramatis di masa injury time lewat penalti dari Meren Mjelde. Chelsea sendiri berhak ke semifinal setelah mampu memenangkan pertandingan lewat drama adu penalti. Mereka pun akan berhadapan dengan Barcelona Femini yang sebelumnya sudah dipastikan lolos. Marcus Rashford sedang mengadakan pembicaraan untuk memperpanjang kontrak Marcus Rashford. Menurut laporan, pemain asal Inggris ini menuntut kenaikan gaji yang selangit. Mendengar kabar tersebut, Rashford pun langsung membantahnya lewat unggahan Twitter pribadinya. Dia menuliskan rumor itu adalah kabar yang gak masuk akal. Rashford pun ingin fokus menyelesaikan musim ini dengan sangat baik. Dia kembali berhasrat bisa memenangkan gelar juara di musim ini bersama skuad The Red Devils. Manchester United mulai mencari kiper baru sebagai pengganti dari David De Gea. Alasannya, kiper asal Spanyol itu baru-baru ini menolak perpanjangan kontrak karena mendapatkan pemotongan gaji. Media asal Jerman yakni Blick mengabarkan The Red Devils tengah membidik Gregor Kobel. Kiper Borussia Dortmund ini diproyeksikan akan menjadi investasi jangka panjang. Sebab Kobel sendiri masih berusia cukup muda yakni baru menginjak 25 tahun. Apalagi di musim ini dia tampil gemilang dengan meraih 8 clean sheet dari 18 pertandingan. Kontrak Mason Mount di Chelsea akan berakhir pada musim panas tahun 2024 nanti. Namun pemain asal Inggris itu sudah dirumorkan bakal hengkang dari Stamford Bridge di akhir musim ini. Situasi tersebut membuat banyak klub elit top Eropa yang tertarik untuk meminangnya. Klub yang meminatinya yaitu mulai dari Bayern Munchen sampai dengan raksasa Premier League, Liverpool. Nggak mau kehilangan secara gratis, Chelsea sudah mematok harga jual sang pemain. Dilansir dari The Athletic, harga tersebut mencapai 70 juta pound sterling atau setara 1,2 triliun rupiah. Chelsea berniat untuk memperkuat lini pertahanan mereka di bursa transfer musim panas nanti. Dilansir dari VHJS, Alessandro Bastoni menjadi salah satu pemain yang diincar oleh The Blues. Bastoni kerap menjadi andalan di jantung pertahanan Inter Milan sejak bergabung di musim 2018-2019. Pemain asal Italia itu telah bermain sebanyak 148 pertandingan bersama Nerazzurri. Manajemen Inter Milan dikabarkan bersedia menjual Bastoni di akhir musim nanti. Hal tersebut baru bisa terwujud seandainya ada tawaran yang cocok untuk pemain 23 tahun tersebut. Newcastle United tertarik untuk mendatangkan Andreas Christensen di musim panas mendatang. Christensen sendiri langsung menjadi andalan Barcelona sejak bergabung di musim panas lalu. Terbukti dia telah mencatatkan 25 penampilan di musim 2022-2023 ini. Sayangnya, krisis finansial membuat Barcelona terpaksa harus menjual Christensen yang kontraknya berakhir di tahun 2026. Newcastle langsung memanfaatkan situasi tersebut dengan ingin membajak sang pemain. Kabarnya The Magpies akan segera mengajukan tawaran kepada bek asal Denmark tersebut. Real Madrid diprediksi bakal belanja besar-besaran pada bursa transfer musim panas nanti. Terbaru, pasukan Carlo Ancelotti tengah membidik 2 pemain beken asal Inggris sekaligus. Dilansir dari Diario AS, 2 pemain yang dimaksud adalah Jude Bellingham dan juga Reece James.
Media itu mengabarkan kalau kedua pemain tersebut bakal menjadi target utama manajemen El Real. Meskipun begitu, Los Blancos harus bersaing dengan sejumlah klub elit Eropa lainnya, termasuk Liverpool yang saat ini serius menggait Bellingham ke Anfield Stadium. Atletico Madrid berencana untuk menjual 3 pemain mereka di bursa transfer musim panas nanti. Hal tersebut dilakukan karena kondisi keuangan Los Rojiblancos yang dinilai sangat mengkhawatirkan. Mereka mengalami kesulitan keuangan usai tersingkir dari babak penyisihan grup Liga Champions. Vicajes mengabarkan kalau 3 pemain yang dilepas saat ini berstatus sebagai pemain andalan. Selain itu, Los Rojiblancos juga berniat untuk melepas Joao Felix ke Chelsea secara permanen. Kabar ini jadi angin segar untuk skuad The Blues yang sebelumnya berniat untuk mempermanenkannya. Xavi Hernandez dikabarkan akan segera memperpanjang masa baktinya bersama Barcelona. Kabar tersebut disampaikan oleh jurnalis terkenal asal Italia yakni Fabrizio Romano. Romano menyebut Blaugrana telah menyiapkan perpanjangan kontrak untuk Xavi. Akan tetapi pelatih Spanyol ini belum mau menandatangani proposal yang sudah diajukan. Dia baru akan menandatangani perpanjangan kontrak setelah bisa membawa Barcelona meraih gelar juara La Liga. Marcus Rashford sering dirumorkan bakal angkat koper dari Manchester United. Penyerang asal Inggris itu dikabarkan tengah diincar oleh raksasa Ligue 1 Prancis yakni Paris Saint-Germain. Bersumber dari The Athletic, Les Parisiens disebut sudah mengajukan tawaran yang fantastis. Kabarnya Rashford akan mendapatkan gaji selangit seandainya mau merapat ke Parc des Princes. Gaji tersebut berkisar 455.000 pound sterling atau 8,4 miliar rupiah per minggu. Itu artinya Rashford akan menerima gaji setahun sekitar 22 juta euro atau 359 miliar rupiah. Fabio Paratici resmi dijatuhi hukuman 2,5 tahun oleh Komite Disiplin FIFA. Hukuman ini diberikan karena Paratici terlibat kasus laporan keuangan palsu saat masih menjabat direktur di Juventus. Sebelumnya hukuman tersebut hanya diberlakukan di Italia saja. Akan tetapi FIFA menerima permintaan dari Federasi Sepak Bola Italia yang ingin menerapkannya secara global. Tottenham Hotspur langsung mengklarifikasi setelah mengetahui direktur olahraga mereka tersandung kasus. The Lily White nggak mengetahui secara rinci kasus yang menimpa Paratici tersebut. FIFA dikabarkan sudah menunjuk Argentina sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Kabar tersebut disampaikan oleh jurnalis kondang asal Argentina bernama Gaston Edul. Gaston Edul menyebut kalau Argentina akan ditunjuk sebagai pengganti dari tuan rumah Indonesia. Sebelumnya, FIFA telah membatalkan Indonesia untuk menjadi penyelenggara karena suatu alasan. Gaston Edul menambahkan kalau pengumuman resmi itu akan diumumkan antara besok ataupun Senin nanti. Tim nasional wanita Prancis resmi menunjuk Hervé Renard sebagai pelatih terbaru mereka. Kabar tersebut diumumkan secara langsung melalui sosial media resmi Twitter. Renard menggantikan posisi dari Corinne Diacre yang sebelumnya dipecat karena konflik dengan seluruh skuad. Pelatih asal Prancis itu akan dikontrak selama 1 tahun sampai dengan tahun 2024. Ex-pelatih dari tim nasional Arab Saudi itu punya misi berat menjelang Piala Dunia di bulan Juli nanti. Renard harus bisa meyakinkan para pemain yang sebelumnya banyak mengundurkan diri. Sejak memutuskan untuk mundur dari tim nasional Spanyol, Luis Enrique nggak kunjung mendapatkan pelabuhan terbarunya. Dia pun menggegerkan publik sepak bola dengan pernyataan resminya. Dalam wawancaranya bersama Laser Gijon, Enrique menyebut kalau dia tertarik untuk menjajal Premier League. Saking ngebetnya dia sudah membaca sejumlah tabloid asal Inggris. Enrique pun gak mau gegabah dengan cepat mengambil keputusan. Di sisi lain, Tottenham Hotspur disebut siap menggait Enrique sebagai pengganti dari Antonio Conte. Piala Dunia 2022 kerap disebut sebagai Piala Dunia terakhir untuk Lionel Messi. Alasannya, penyerang Paris Saint-Germain itu sudah memasuki usia senja yakni 38 tahun. Akan tetapi La Pulga baru-baru ini mengadakan pembicaraan dengan pelatih tim nasional Argentina yakni Lionel Scaloni. Dia membicarakan terkait masa depannya di Piala Dunia 2026. Dikutip dari Radio Marca, Messi masih berhasrat untuk membela tim nasional Argentina di Piala Dunia 2026.
Sebagai informasi, Piala Dunia tersebut dihelat di benua Amerika. AC Milan berencana untuk membangun stadion mereka sendiri di wilayah La Maura. Dalam pembangunannya, manajemen Rossoneri enggan melibatkan sang rival Inter Milan. Sebelumnya, AC Milan sempat bekerja sama dengan Nerazzurri untuk membangun stadion di wilayah San Siro. Namun, mereka memutuskan untuk mundur dan bangun proyek di wilayah La Maura. Kabarnya ada 30 dewan kota yang menentang pembangunan tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh wali kota sekaligus presiden Taman Kota Businasco bernama Rino Priuti. Rino Priuti bilang kalau AC Milan hanya bisa melakukan rehabilitasi fasilitas atau pengembangan taman saja. Dia menambahkan kalau banyak warga lokal yang juga menolak pembangunan tersebut. Sejumlah gaji pemain Paris Saint-Germain baru-baru ini bocor terungkap ke publik. Media L'Equipe memberitakan ada 5 pemain Les Parisiens yang menerima gaji tergolong besar. Mulai dari Achraf Hakimi yang mendapatkan gaji 1 juta euro per bulan. Mulai dari Marco Verratti dan Marquinhos yang mendapatkan masing-masing gaji selama 1 bulan sebesar 1,2 juta euro. Selanjutnya ada Lionel Messi dan Neymar yang menerima gaji sekitar 3,3 dan 3,6 juta euro. Sedangkan Kylian Mbappe menjadi pemain dengan gaji termahal dengan 6 juta euro per bulan. Zainuddin Amali angkat bicara terkait batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Sebelumnya, FIFA sempat merilis pertanyaan yang menyinggung tentang tragedi Kanjuruhan. Tragedi itu disinyalir jadi penyebab batalnya tim nasional Indonesia menggelar event 2 tahunan tersebut. Namun, Wakil Ketua Umum PSSI itu menyanggah kabar yang dirilis oleh laman resmi FIFA. Menurut Amali, pembatalan itu nggak ada sangkut pautnya dengan tragedi Kanjuruhan. Dia menambahkan kalau seharusnya Indonesia sudah di-ban terlepas tragedi itu berlangsung. Di sisi lain, batalnya Piala Dunia U20 ini juga mendapatkan komentar dari Iwayan Koster. Gubernur Bali itu berharap agar FIFA juga mencoret tim nasional Israel dari kejuaraan Piala Dunia U20. Sementara hal berbeda disampaikan oleh Ganjar Pranowo yang mengaku cukup kecewa. Sebab orang nomor 1 di Jawa Tengah itu bilang kalau Indonesia sudah menyiapkan semuanya sejak awal.